juga apa namanya tadi bocor, bengkel variasi mobil. Saya punya 4. Namanya Abeng, Amen, Abun, Agan. Itu nama saya juga. Jadi karena banyak usaha ini bengkel itu kan biasanya maaf orang China sih ya. Saya jadi bunglon lagi. Saya jadi orang Cina lagi tuh. Abeng, Amen. Makanya kalau saya di situ panggil kok Amen, kok Amen. Saya bilang emang gue Cina, kalau Cina kok Amen, kalau Abun, Agan. Nih, siapa yang bisa jawab? Abeng. Amen. Adis mekanik. Abun. Agan. Anak apa? Bapak ini dari tadi jawab salah bener. Saya kasih nih Pak. Abeng itu Ajis bengkel. Amen itu Ajis cemen. Abun itu Ajis buntek. Terakhir Agan itu Ajis ganteng. Jadi Bapak dapat. Walaupun salah-salah tapi tetap usaha. Itu Pak. Ini Pak. Kalau Bapak mau ganti transfer wajib saya apa Pak? Tuh, ya 200 Pak. Ya. Nah, jadi Sun Tzu, saya baca juga satu artikel sebagai ahli perang, dia berkata, ketika Anda tidak mengenal siapa diri Anda dan tidak mengenal musuh Anda, maka bisa dipastikan Anda akan kalah dalam peperangan. Ini bicara dalam peperangan, kita dalam bisnis, jadi tinggal dibalik aja Pak, bukan peperangannya, tapi kita dalam bisnis. Begitu juga ketika Anda mengenal diri Anda, baik kelemahan dan kelebihannya, tetapi tidak mengenal musuh Anda, maka bisa dipastikan Anda menang atau kalah 50-50. Tapi ketika Anda mengenal diri Anda, baik kelemahan, kekurangan, dan juga mengenal lawan Anda, maka bisa dipastikan Anda menang dalam pertempuran atau dalam bisnis. Jadi saya akan mengambil kesimpulan, apabila ketika Anda mengenal secara baik seluruh potensi diri Anda, mencakup kelebihan dan kekurangannya, serta mengenal betul orang lain, lingkungan develop, maka bisa dipastikan Anda sukses dalam berbisnis. Insya Allah. Jadi cara membangun usaha, menurut saya itu pertama saya dari hobi, kedua saya bisa membaca peluang, ketiga kreativitas, 4 upgrade. Ini Bapak Ibu, kalau kemarin ini ada di nomor berapa nih? Bila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka buat Anda. Tapi bila hari ini dan hari kemarin sama saja, itu merugi. Tapi bila hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu sangat beruntung. Bapak Ibu ada di mana ya? Pasti ada di 2 nih. Nah, ini dari hobi. Saya suka melayani konsumen saya turun langsung. Ini saya, dan saya sekarang dari hobi itu saya juga hobi. Saya jalan-jalan karena saya mengisi waktu pensiun saya. Yang saya sudah berpikir sistem sudah saya buat. Jadi saya diam pun duit datang Pak. Bahasa sombong saya duit datang. Saya diam bayar kosan. Saya diam yang berenang. Apalagi yang berenang gak masuk di akal Pak. Usahanya gak masuk di akal itu menurut saya saat ini kolam renang. Saya menjual air, anak-anak jadi kecebong Pak. Kalau saya ngeliat anak jalan berempat, kan saya buka kolam renang hanya 25.000 Pak. Saya ngeliat gila nih, cepet nih duit gue cepet. Iya, saya jadi begitu. Tapi kita semata-mata tidak hanya mencari duit, kita nyari keberkahan juga. Kalau anak yatim, anak lain gratis. Mau 100, 200 gratis. Karena air gak beli. Dia butek, saya kasih kaporit, besoknya udah. Saya lihat, saya bisa membaca peluang. Saya buka kos-kosan karena memang kawasan industri dibutuhkan banyak rumah. Saya buka bengkel motor, mobil. Kalau memang itu saya buka restoran karena memang membutuhkan makan. Jadi membuat peluang. Ini kreativitas. Saya punya tanah, saya sudah persiapkan diri 2 hektar tanah yang tadinya sawah. Tadinya saya mau berpikir cuma gini, saya pengen hidup di situ dengan istri saya pengen nasinya dari situ, ikan, ayam, telur, cabai, tomat dari situ. Ternyata satu keberkahan. Kalau kita berpikir bukan buat diri kita,
Tapi buat orang lain, alhamdulillah di sini lah Pak. Dari 2 hektar sawah itu sekarang menjadi ini Pak. Jadi kolam renang, jadi pemancingan, jadi rumah makan. Ini ada selfie-selfie di atas sawah, tanpa merusak sawah. Nah ini dia. Kolam renang yang saya menjual air, ini kecebong ini. Pecah, 25.000, 2 jam pergi. Jadi saya nggak nyangka. Di sini saya mendapatkan keberkahan. Ini jadi banyak juga pekerjaan yang di situ saya tampung kurang lebih 40 orang. Dari 40 orang itu saya bisa menghidupi alhamdulillah 120 sampai dengan 150 perut. Karena dari 40 orang itu saya mendapatkan keberkahan. 40 punya istri, punya suami, berarti 80. Punya anak 1 berarti 120. Punya anak 1 lagi, punya istri 1 lagi. Belum saya belum berani. Jadi nih, ini motor setiap hari bisa 1 juta, 2 juta kalau dikala rame saya berikan ke masyarakat setempat. Ini foto selfie dia harus bayar 10.000. Ini mesin jahit ibu saya taruh di sini. Ini panci termos ibu saya bawa ke sini, jadi duit lagi. Jadi ini saya buat rumah jadwal nenek. Dia foto-foto dengan keadaan seperti ini 10.000. Saya buat juga wisata edukasi. Dia tanam padi. Saya buat sekolah-sekolah, saya hubungi sekolah-sekolah semuanya, anak TK, anak SD semuanya. Saya buka Flying Fox. Saya buka dengan program 100.000, nggak usah perlu ke Bogor. Gurunya saya kasih cuan juga. Akhirnya jadi multi level marketing. Dari mulut ke mulut, saya berbagi keberkahan juga, mereka dapat duit juga, saya dapat duit lagi. Ya, jadi di sini saya lagi, Bapak Ibu ini saya tahu banyak duit. Lagi banyak duit kan? Belum. Calon banyak duit. Amin. Nah, jadi saya di sini jadi calo aja nyewain gerobak, duit datang lagi Bapak Ibu. Jadi saya menaikkan kelas bisnis dari sebuah usaha yang sederhana menjadi sebuah bisnis yang lebih menguntungkan. Disitulah kita usaha jangan hanya untuk diri sendiri, tapi mesti pikirkan orang lain. Di negeri ini kalau semua pengusaha mikir diri sendiri, nggak ada di bapak-bapak ibu nggak berlaku. Taruh aja duit di bank. Ini pun begitu. Jadi dari saya buka mie ayam, saya buka bubur, saya buka terusnya bakwan Malang. Ini semuanya gerobak saya mainin. Hampir ada 50 gerobak. 50 gerobak kali 50 berarti sehari saya udah 2,5 juta. Dikalikan itu berapa itu Pak? Jadi hukum kuantiti yang saya main. Jadi volumenya saya ini kan saya banyakin. Jadi jangan Bapak punya usaha satu aja. Usaha mie ayam. Bulan ini kolaps, besok mulai lagi. Kalau bisa usaha itu jangan satu, banyak. Jadi kita nanti rezeki kita di mana kita tinggal akan ketahuan Bapak Ibu semuanya. Terus kalau saya itu dari hobi dulu, saya buka. Jadi dari hobi kita akan tahu, dari bakso saya tahu bakso yang enak seperti apa. Terusnya cendol yang enak seperti apa, yang lain yang enak seperti apa. Jadi kalau kita mau buka, kita seperti itu tadi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan kita dengan PD-nya bakso gua paling enak, pas buka besok kagak ada yang beli. Jadi kita buka dulu, kita masak dulu, kita makan dulu tuh bakso, tuh cendol, kita makan, kita buat, kasih tahu ke teman-teman kita nih. Ini ada bakso, ada 3 nih. Padahal yang 2 kita beli, yang 1 kita buat. Jangan bilang, ini bakso gue ini. Pasti karena dia nggak enak bilang, oh enak tuh punya lu ya. Besok kita buka padahal nggak enak karena teman kita bilang nggak enak sama kita, yang nggak enak kita bilang enak, itu salah. Jadi saya selalu sebelum buka usaha itu saya analisa pasar dulu, gimana rasanya. Ini terakhir, saya juga buka channel itu pakai Joy jalan-jalan. Ini mobil kebanggaan saya 8054 Joy. Bos aja lagi. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang tidak tepat, tidak mengenali hati, ataupun ada terkesan sombong. Saya bukan sombong, saya hanya memprediksikan bahwa Bapak Ibu bisa lebih dari saya, dan saya yakin bisa lebih dari saya karena Bapak Ibu udah punya modal. Kalau saya nggak modal, dulu modal dengkul. Ya, jadi semoga pertemuan kita ini menjadi ladang pahala, ladang keberkahan, kita tambah saudara, kita tambah ilmu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak. Nama saya Yusuf dari Sumatera. Yang saya tanyakan Pak, tadi kan begitu banyak variasi wirausaha yang dijalankan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Bapak mengontrol yang begitu banyaknya? Jadi Pak Yusuf, ada pertanyaan, Mas, itu tadi bisa dicatat ya? Apa langsung saya jawab dulu ya? Tadi Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf bertanya itu tentang keinginan aja, kesuksesan saya. Saya udah cerita di awal, dari 50 item usaha saya, 90% bangkrut Pak. Dikarenakan apa? Karena saya nggak fokus. Saya saat itu masih bekerja. Kedua, saya juga memang saya terlalu percaya dengan orang lain. Tapi saya suka ngomong anak buah saya, lu kalau ngomong jangan keterlaluan, kalau lu nipu jangan keterlaluan, lu nggak akan berkah. Lu kalau boleh nipu, misalkan kalau menang, saya ada misalkan 100 orang, paling nggak lu ngambil 5, 10, jangan lu ngambil 30, kebanyakan. Paling saya begitu, dan saya udah siap untuk dibohongi. Saya di situ menjadi orang yang ikhlas. Jadi usaha-usaha saya yang lain itu bangkrut ya karena itu banyak faktor. Satu, karena tidak fokus, letak yang tidak strategis. Terusnya lagi saya ambil karyawan, memang saya karyawan itu saya dapat mudah itu dengan ini saudara itu tanggung jawab. Itu aja sih saya yang kegagalan saya karena saya tidak fokus. Kalau di waktu usia saya senja ini, saya udah nggak mau fokus lagi dalam usaha karena saya pikir usia saya nggak akan lama. Saya hanya meninggalkan itu anak saya cewek 3 semuanya. Saya cuma bilang anak saya, papa udah tinggalkan ilmu. Kalau yang itu mungkin papa akan jual untuk papa, untuk orang tua papa. Belum tentu kamu ingat saya. Saya mau sampai sebegitunya dengan anak-anak saya. Karena memang saya nggak akan tinggal itu harta itu. Belum tentu nanti jadi manfaat buat dia. Jadi kalau saya udah berusaha itu saya udah malas sebetulnya. Karena saking banyaknya usaha-usaha saya kolaps gitu loh. Saya makanya ketemu Bapak Ibu, saya sangat semangat karena saya berpikir dengan berbagi ilmu saya nggak seberapa tapi bisa mungkin ada yang nyangkut, ada yang terinspirasi. Saya berharap seperti itu sih. Itu aja Bapak Ibu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya Dwi Pak. Iya, saya nomor 2 Pak. Istri baru 1. Oh barangkali nanti kalau ya tadi anak dokter gigi Pak ya. Nah, kalau mau bisa boleh. Ada doa. Bisa Pak. Oke Pak, oke. Insya Allah Pak. Baik. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi ambil kesimpulan di sini bahwa jangan kapok untuk jatuh gitu ya. Kalau jatuh harus bangun, jatuh harus bangun. Karena beberapa kali saya juga sudah pernah melakukan hal itu Pak. Tapi memang ya jatuh terus. Karena mungkin tadi tidak fokus. Karena kita masih bekerja gitu ya. Karena memang ya beberapa kali saya mencoba untuk kerjasama dengan teman itu akhirnya gagal. Nah ini mungkin sudah pensiun ini ya mungkin nanti akan bisa lebih fokus untuk lebih berhati-hati lagi ya Pak, hati-hati ya. Nah kendalanya adalah bagaimana nanti kita meyakinkan kepada keluarga kan, karena kemarin kan sudah beberapa kali gagal kan. Kalau mau membangun lagi kan sulit lah karena untuk meyakinkan mereka ya, paling istri nggak takut gagal lagi gitu Pak pertanyaan. Nah ini nanti mungkin pencerahannya juga bagaimana kita bisa meyakinkan anak kita, istri kita bahwa Bapak mau berusaha nih, gitu Pak. Mungkin sorry Pak, Pak Dwi jawaban singkat itu kan berarti di internal Bapak. Bapak sebagai kepala keluarga harus Bapak yang bisa meyakinkan. Kalau saya kan nggak mungkin bisa. Ya, saya berarti mesti berkenalan dulu dengan Bapak, dengan istri Bapak, dengan anak Bapak. Bapak lu bener loh ya, mohon doanya Pak ya. Amin. Ya, jadi Pak ya. Jadi bukan saya ini, pasti saya yakin itu ada di Bapak di situ. Siap. Ya, oke. Siapa gitu yang menjadi buka cabang ya. Orang-orang itu gimana cara ngambilnya, gimana cara supaya tahu punya orang kepercayaan, ngaturnya tanya gimana gitu ya. Saya siap dibohongi, saya siap rugi. Jadi kan banyak orang yang mau berusaha itu maju mundur. Dia siapnya untung, tapi rugi nggak siap Bapak ya.